Businessman Opinion. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS terhadap sejumlah ahli, mayoritas atau 51,8% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Anies Baswedan dan Risa Patria. Hasil ini berbeda dari survei Populi Center yang dilakukan terhadap masyarakat umum atas kinerja Anies dan Risa Patria yang mencapai 73% menyatakan puas. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga puas dengan kinerja Anies dan Risa Patria sampai saat ini? Dan apa alasan sebagai dasar penilaiannya? 633-9160 kami buka untuk Businessman Opinion. Iya, kan beliau itu kan dipilih oleh 52% pemilih Jakarta. Jadi seharusnya kalau masih 52%, dia masih cukup bagus kinerjanya karena masih sesuai harapan pemilih. Tapi kalau lebih dari 48% orang menyatakan tidak puas, artinya ada yang kurang dengan kinerjanya. Kalau saya pribadi pasti menilai kurang, karena hampir tidak ada kelihatan bangunan di Jakarta. Terima kasih. Udah ya, kalau kita lihat kinerjanya nggak ada satupun yang berfaedah bagi masyarakat Jakarta. Kita lihat dari sejak hari pertama itu bambu mesum, tiang bendera dibuat bambu, ya kan, terus kayak kali hitam ditutupin waring, disemprot parfum, itu perusak sistem. Terus selanjutnya malu ceritanya ini batu gamping di tengah MH Tamrin, lalu terus genteng ondel-ondel di atas rumah orang di Lebak Bulus. Apa faedahnya gitu loh bagi masyarakat Jakarta? Kita akhirnya ambil konklusi bahwa Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Terima kasih. Untuk kinerja Pak Anies itu saya rasa itu yang paling menonjol adalah keborosan beliau ya. Jadi dia kalau membuat suatu proyek itu tidak menganggap bahwa uang yang dari rakyat pajak ini adalah uang negara. Jadi dia hambur-hamburkan. Coba kalau itu dianggap uang dia sendiri, maukah dia menggunakan uang itu untuk pemborosan seperti demikian? Dia kinerjanya sangat tidak memuaskan, boro-boro puas. Jadi bayar, tadi yang disebutin tadi banyak lah. Begitu aja sih. Kalau menurut saya sih kurang puas ya. Karena apa kurang puas? Kalau saya lihat tuh saya jalan di Pasar Mitra tuh ya, Jembatan 5 tuh. Dulu zaman Pak Ahok tuh jalan masih bisa 2 mobil ya. Sekarang orang yang dagang di pasar itu sampai ke jalanan. Sekarang saya kalau jalan mau ke kota, ke Beos tuh lewat Jembatan 5, susah banget kalau udah sore begitu ya. Sampai turun ke bawah itu sampai ke jalanan dagang-dagang begitu. Satu, keduanya kalau saya lihat ya di kali jodoh itu ya, itu sekarang udah semrawut banget, nggak dipiara atau bagaimana, atau mungkin Pak Aniesnya jauh kali tinggal di Condet gitu, Jakarta Timur mungkin ya, jadi nggak terkontrol sama orang-orang Pak Aniesnya di daerah situ gitu. Terima kasih. Saya tidak ingin menjawab puas atau tidak puas, tapi kita lihat aja ya kinerja Pak Anies sekarang ini. Saya lihat cara kerjanya juga itu mirip gubernur sebelumnya Pak Jokowi, Pak Ahok gitu loh. Yang mana kalau pada zaman Pak Jokowi, Pak Ahok itu Pak Ahok itu kan melakukan gebrakan seperti dia buka balai kota itu untuk yang para warga yang memang ingin mengadu ya kan. Terus transparansi dapat masukin YouTube dan lain-lain, dan pas era Anies semua tuh balik ke zaman dahulu kala gitu, dimana sunyi senyap gitu loh ya. Makasih. Bilang ini jalanan-jalanan selama ini ditambah semrawut, ini jalanan jadi pusat kegiatan ekspedisi jadinya. Coba dah lihat di kota, di sekitar pusat-pusat perdagangan itu, jalan-jalan sekitarnya menjadi pusat-pusat kegiatan ekspedisi. Mereka jadi menjadi gudang sekalian tempat bongkar muat mereka itu jadinya jalanan.
saya sebagai warga DKI Jakarta nih, terus terang aja ya. Ya masalah puas nggak puas sih itu urusan belakang ya. Cuman cara kerja berbeda. Ya kalau dulu kan Pak Ahok terbuka, bikin ini sekian, jumlahnya ada di YouTube. Sekarang nggak kayak Pak Anies ini bikin stadion nggak kelihatan biayanya berapa, bikin Formula E berapa gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai warga Jakarta ya, saya mau tahu gitu, jadi biar terbuka gitu. Maksudnya saya begitu, jangan memikirkan maksudnya bikin stadion yang terbesar, termega, dan bikin Formula E. Kita yang bawa-bawanya kita harus diperhatikan juga gitu. Kayak masalah banjir, memang semua ya zaman siapapun ya banjir pasti ada. Cuman kalau bisa lebih diminimalisir lah gitu. Saya turut serta prihatin ini, lihat jalan tambah macet, tambah semrawut, odong-odong yang tidak mesti beredar di jalan, berkeliaran di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, ngambil penumpang, turunkan penumpang, bikin macet. Nggak pernah ngelihat sekali tuh odong-odong tuh dilarang gitu, sampai masuk jalur busway pun nggak pernah saya lihat ada tindak tegas pihak terkait. Itu aja. Saya sebagai pengguna jalan ya di Jakarta ya, dari kepemimpinan Bapak Joko Widodo sampai ke Bapak Anies Baswedan sampai sekarang kan gitu. Tapi yang saya miris itu adalah di Jalan Jenderal Sudirman, dari bundaran Senayan ke arah bundaran bundaran HI ke arah bundaran Senayan. Itu tuh Jalan Jenderal Sudirman kan pusat ekonomi ya, pusat bisnis Jakarta. Tapi ternyata ada tanggul segede gitu nggak diperbaiki dari dulu sampai sekarang. Dan itu nggak enak banget. Terus banyak jalan-jalan gara-gara sumur resapan itu pada jalan-jalannya pada bikin macet, terus pada nggak nyaman. Menurut saya sih kurang puas kalau saya lihat kepemimpinannya. Kalau saya secara pribadi, saya melihat Pak Anies ini memimpin DKI, tidak ada yang dilihat yang baik, yang sesuatu yang baru tidak ada. Jadi trotoar ya mungkin meneruskan yang dulu yang punya Ahok, programnya Ahok itu. Dari Anies sendiri itu nggak ada programnya. Jadi apa yang dibuatin Anies selama ini hampir 5 tahun. Jadi tidak ada itu hasilnya. Jadi kalau survei itu mengatakan lebih banyak yang menyukai dia, program kerjanya baik, itu bohong menurut saya. Tidak terbukti. Buktinya nggak sejauh-jauh lah di pasar pagi itu, di proyek pasar pagi, di sana jalan-jalan itu kaki lima begitu banyak, ada nggak dia ngeberesin? Jalan tuh dibikin macet, kota itu penuh. Coba aja, datang aja daerah pasar pagi itu kayak apa itu semrawutnya? Udah kayak apa? Udah nggak ada lah sesemrawut di pasar pagi itu di mana-mana. Itu saya lihat ada pembiaran terus selama ini membuat jadi Jakarta ini makin kacau. Bagaimana kalau dia mimpin Indonesia? Kalau saya sih kesimpulannya standar aja, jelek sekali juga enggak, bagus juga apalagi enggak juga gitu. Saya lihat dari tiga komponen ya kalau menurut saya gitu loh. Satu, Jakarta ini ya pasti kemacetan. Kedua, banjir. Ketiga, keamanan. Nah kalau ngomong kemacetan 2 tahun kemarin karena pandemi kita nggak bisa ukur, makanya hasilnya bagus karena ya memang semua kena PPKM harus di rumah. Nah sekarang ini coba kalau sekarang diukur, saya yakin jeblok ini hasilnya karena macetnya di mana-mana sekarang seperti udah normal kan sekarang. Jadi menurut saya sih nggak ada perubahan masalah kemacetan. Kalau dibilang bagus, saya nggak setuju kemacetannya bagus hasilnya karena ya memang yang dulu waktu diukur itu belum sepadat sekarang karena ekonomi sudah mulai normal lagi. Yang kedua tentang banjir, ya kebetulan cuacanya tidak se-ekstrim yang dulu-dulu, jadi mungkin kelihatannya lebih bagus. Apalagi yang program apa itu kemarin itu, yang dipolongin itu sumur resapan, saya pikir juga nggak begitu efektif. Tapi ada hasilnya ya ada, tapi tidak efektif dengan biaya yang keluar.
Yang ketiga keamanan. Nah, keamanan ini kalau keamanannya kriminal, menurut saya ya sama aja dengan yang dulu-dulu, nggak berkurang. Tapi yang berkurang adalah keamanan tentang demo yang jauh berkurang dibandingin dulu. Karena dulu zamannya Ahok itu setiap itu pasti ada demo, karena yang rusuhin, yang selalu demo ya mereka-mereka itu yang pendukung Anies relatif. Itu aja. Iya, saya sih sebenarnya nggak puas dengan kinerja Anies dan wakilnya tersebut, karena kalau menurut saya cuman kebanyakan teori doang dan tidak ada kerja yang nyata semuanya, dan cuman ibarat menghabiskan anggaran DKI. Terima kasih. Iya, kalau saya kan melihatnya begini nih, kalau Anies Baswedan itu ya sejak dari gubernur itu prestasinya apa gitu loh. Dia prestasinya yang saya lihat tuh air hujan masuk ke bumi, itu prestasinya yang pertama. Kedua, Senin tambah macet, itu Senin tuh dibikin tuh habis anggaran banyak, habis banyak tuh dia tambah beres, tambah macet, tambah cempaka putih tuh pagi-pagi, tambah macet. Prestasinya apa? Belum yang lain gitu loh. Memang banyak habisin anggaran buat Formula E. Itu mesti KPK turun tangan tuh periksa gitu loh. Dan kita tahu banyak kerjanya anggaran gitu loh. Makasih. Prestasinya jelek sekali itu berapa kali anggaran dimasukin yang enggak kan, apa itu maaf berapa banyak sampai heboh, tapi ya tetap aja masyarakat yang bego yang nilai bagus. Itu kenyataannya kan banjir di mana-mana, terus macet di mana-mana, terus kemarin yang Formula E aja udah mepet waktunya baru dikebut. Udara banyak yang jelek, terus dia berular berkepala berapa itu, semua dibaik-baikin untuk kepentingan dia. Terima kasih. Kalau penilaian saya secara profesional, tidak berpolitik ya, murni, saya sangat tidak puas. Karena semenjak dipimpin oleh mereka, Jakarta itu amburadul, terutama jalan-jalan semua rusak. Ya, saya kira ini penilaian secara profesional. Tetapi secara politik mungkin saya lihat ya bukan menjadi satu acuan. Kalau penilaian secara fakta dan realita, Jakarta itu amburadul sekarang. Terima kasih. Wah, gini, saya terusin Bapak yang barusan ya. Kalau fakta itu semua yang punya mata udah bisa melihatlah apa yang dikerjakan Anies selama ini. Udah nggak usah diperdebatkan. Cuman kalau hasil surveinya masih baik-baik saja, jelaslah masih baik-baik saja karena Anies masih memegang uang APBD DKI yang jumlahnya 70 triliun ke atas. Dan perlu diketahui yang namanya bantuan sosial, dana hibah dan sebagainya itu dipakai untuk dana hibah ke parpol, dana hibah ke ormas, jumlahnya triliunan. Dan dana hibah yang lalu ada mencuat ke gereja dan sama gereja dibantah kita tidak terima, jadi yang terima cuma 1-2 orang, tapi diklaim dana hibah ke sekian banyak gereja. Lah itu yang jelas ormas, gereja, masjid, nggak tahu lah banyak hal, pokoknya dana hibah aja itu jumlahnya 6,7 triliun. Nah, kalau dia sudah tidak mendapatkan uang untuk dibagi-bagi, ya nanti dilihat aja deh hasilnya, kita nggak usah berantem sendiri. Makasih. Saya pikir salah satu tolok ukur sebuah kota itu sukses adalah biaya hidupnya mestinya murah ya. Jadi di Jakarta nggak mesti menunggu barang-barang itu datang dari mana, karena kan dari Jawa Barat, dari Lampung, barang-barang pertanian atau barang-barang makanan juga datang. Tapi rasanya dari tahun ke tahun penghasilan di Jakarta itu nggak bisa mengimbangi kenaikan harga-harga, dalam hal ini termasuk kenaikan harga-harga bahan makanan. Jadi mungkin pemerintahan Pak Anies dan
Pak Ariza saat ini juga bisa membantu agar inflasi regional ya, inflasi hanya Jakarta aja itu bisa ditekan supaya biaya hidup di ibu kota nggak mencekik leher. Terima kasih. Kalau di survei yang di tengah, ya kan, di Kuningan, di Tamrin itu otomatis ya kayaknya puas, karena kemana-mana itu udah gampang, angkutan udah depan pintu. Tapi kalau yang disuruh survei itu pinggiran di timur, di utara, itu ya nggak puas, karena kemana-mana harus beli kendaraan sendiri, nggak ada angkutan. Makasih. Iya, menurut saya kinerja para gubernur lah atau yang di atasnya lah atau siapa, kalau di survei kadang-kadang ada yang bagus-bagus ya, tinggi-tinggi nilainya, kadang-kadang ada yang rendah dan sebagainya. Saya pikir itu fenomena apa ya, semacam sudah bagian dari semua sandiwara politik di Indonesia ya, kemungkinan seperti itu, karena kita tahu bahwa politik di negara kita tidak jauh di belakang layar, kemungkinannya seperti itu. Jadi kalau ada survei kinerja bagus atau rendah atau apapun itu, perlu dibuktikan fakta nyata di lapangan. Misalnya survei Gubernur Anies Baswedan dan Riza Patria, kira-kira berhasil nggak mengatasi masalah Jakarta? Misalnya contohnya banjir, karena masih banyak ya banjir dari Jakarta yang belum selesai dituntaskan masalahnya, dan juga macet. Kendaraan macet kayaknya 3 jam sibuk pasti banyak yang macet jalan-jalan utama di DKI Jakarta, bahkan jalan alternatif. Dan sudah dibikin ganjil genap, itu pun masih saja macet. Jadi hanya ngambil uang dari para kendaraan bermotor aja, kemungkinan seperti itu, yang punya pemilik kendaraan bermotor, kemungkinan seperti itu. Jadi dan banyak masalah Jakarta lain yang belum selesai, walaupun berhasil menggelar Formula E, tapi lihat keadaan saat ini banyak warga DKI yang masih menganggur atau banyak di PHK dan butuh pekerjaan. Mereka butuh pekerjaan untuk makan, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa Gubernur Anies ini menghambur-hamburkan uang bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya dia mengadakan Formula E yang menghabiskan anggaran sekitar 700 miliar. Itu kalau dibangun infrastruktur untuk mencegah banjir, untuk mencegah kemacetan, itu sudah berapa banyak. Sudah itu proyek yang nggak masuk akal, itu sumur resapan yang ngabisin berapa ratus miliar. Itu pun nggak ada manfaatnya. Sekarang malah mau keluarin anggaran lagi untuk menyedot sumur resapan. Pinter ngomong tapi actionnya nggak jelas. Terima kasih. Saya warga Jakarta dan udah mengalami itu dari beberapa gubernur lah ya, mulai dari Pak Sutioso, Pak Ujibowo, Pak Ahok dan Pak Anies gitu ya. Saya nggak ngerti memang waktu zamannya Pak Basuki atau Pak Ahok itu standarnya terlalu tinggi atau apa gitu ya. Waktu itu sih berasa banget, saya tinggal di selatan, jadi berasa banget dalam artian saluran jalan itu rapi, yang perlu lebar dilebarin, bahu jalan yang perlu dicor gitu kan. Nah, saat ini itu dari 5 tahun lalu sama, bahkan jalan-jalan itu banyak yang menurut saya sih ya nggak diapa-apain, tetap gitu. Atau kalau setiap hari kan saya lewat jalan Sisingamangaraja sampai Semanggi. Kalau kita lihat di sana jalan itu juga udah gelombang-gelombang begitu, jalur sepedanya rapi, bagus, tapi jalannya banyak lubang, terus bak kontrolnya berantakan. Jadi kan orang mau nggak mau lambat kan, jadi lambat karena kan ada gonjalan sana sini. Jadi yang gitu-gitu itu bener-bener nggak kesentuh menurut saya sih ya. Ini dasarnya kenapa kok saya bilang ya sebenarnya kurang happy juga. Terima kasih. Saya kalau izinkan buat berkomentar bahwa hasil survei itu tetap menyatakan bahwa perbandingannya hampir ya 1:1, ada yang puas, ada juga yang nggak puas. Yang mendukung, nah golongan yang mendukung ini saya nggak tahu itu berdasarkan preferensi suka aja atau memang bisa melihat celah-celah kerja-kerja daripada Pak Anies yang lebih baik. Nah tapi kalau masih didukung oleh rasa keterbelahan akibat pemilihan lalu yang belum bisa move on, ini yang harus diperbaiki. Artinya ya kita harus objektif. Kalau memang berdasarkan fakta-fakta yang terus kita tampilkan memang menunjukkan kinerjanya kurang baik, harus diakui kurang baik gitu. Itu saja sih, terima kasih. Ya kalau saya sih punya pendapat begini. Kalau kita melihat fenomena yang ada di Jakarta,
Memang ya rasanya sih semuanya sudah terpenuhi ya. Kalau saya sih rasanya cukup puas lah dengan kinerja Pak Anies dan Riza ini. Menurut saya seperti itu. Kalau di berdasarkan survei memang seperti itu keadaannya, tapi saya pribadi ya saya sangat puas itu. Ya tadi kalau bicara kinerja ya Bapak Anies dan Wagubnya ya, saya pikir jelas ya jawabannya ya. Terlepas dari kadang kalau kita telepon dibilang belum berdamai nih antara yang dulu pilkada gitu ya. Tapi mau nggak mau kalau kita bicara fakta memang jelas tidak puas gitu ya. Yang ada adalah kelebihan bayar, Formula E juga katanya berhasil, tapi transparansinya kita lihat gitu ya. Terus sumber resapan juga gitu ya, benefitnya di mana gitu ya. Buat sumber resapan, habis itu keluarin budget lagi untuk sedot lagi gitu ya. Logika sederhana kita juga nggak masuk gitu ya. Justru kalau kita mau berpikir jernih gitu ya, tolonglah gitu ya, kita pakai pikiran jernih. Masa iya kayak gitu dianggap berhasil? Makasih. Kalau skala A sangat puas, B puas, C cukup puas, dan D, E ya. Itu E tidak puas. Kalau saya kasih penilaian F. Nah, kenapa? Alasannya ya kayak sekarang aja nih yang paling update ya, Formula E ya, itu apa nggak survei dulu gitu seperti Cak Lontong, itu di negara-negara Monaco, Hong Kong ya, itu gratis, itu dia punya komitmen fee. Kenapa kita harus bayar 560 M gitu, dan akumulasi sampai melampaui dia punya masa jabatan ya. Nah itu kan udah merupakan suatu keanehan, keajaiban dunia nomor 12 itu ya. Nah di sini udah gitu habisnya 1,5 triliun, omset berapa? 5 M. Dan ini patut dicatat dalam sejarah ini Formula E, penyelenggara satu-satunya balapan di mana panitia dan pemborong tiket adalah orang yang sama. Terima kasih. Kalau kita bicara Pak Anies, ya memang kecewa banget kita. Terus terang kecewa. Ya, dia tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Jadi kami menolak kalau Anies itu mau dicalonkan jadi pemimpin apapun. Lebih baik kembalikan dia sebagai seorang pengajar, itu mungkin jauh lebih baik. Untuk masa depan, kita nggak akan lagi lah lihat orang-orang yang seperti ini. Kita kecewa sebagai pemimpin dia tidak membawa aspirasi rakyat. Jadi kami menolak Anies dalam bentuk apapun sebagai pimpinan di negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.